Bab 11 MJDMP. Anjani dan Dokter Ahmad kini tengah terduduk di sebuah bangku taman belakang. Mereka duduk bersebelahan, tetapi dengan jarak yang cukup jauh. Sejenak suasana di antara mereka hening. Hanya ada angin yang bertiup membuat jilbab segi empat yang dikenakan Anjani berkibar-kibar. Anjani tertunduk, tak berani membalas tatapan Dokter Ahmad yang terasa mengintimidasi. Masya Allah, di 35 usiaku, memang sudah saatnya aku. 169. Untuk menikah, ada dorongan dari dalam diri yang perlu disalurkan. Ada kebutuhan yang butuh dipenuhi, dan ada keinginan yang butuh dipuaskan. Anjani, dia memang wanita biasa, sederhana dan apa adanya. Akan tetapi, setelah mendengarkan penuturan Umi dan mengingat rencana yang tengah kami susun, rasanya memandang Anjani terasa berbeda. Ada khayalan tentang masa depan yang indah bersamanya. Benarkah ia jodoh yang sudah kunanti selama ini? Diakah wanita yang telah Allah siapkan untuk menyempurnakan iman dan diri ini? Diakah wanita yang akan menjadi ratu di kerajaan yang akan kubina nanti? 170. Astagfirullah. Aku sungguh berlebihan. Tak seharusnya aku membayangkan hal yang belum pasti terjadi. Dokter Ahmad mulai mengalihkan pandangan ke arah depan. Maaf. Anjani dan Dokter Ahmad berucap bersamaan, membuatnya saling pandang dalam beberapa saat. Silakan, Bib, ucap Anjani mempersilakan tuannya untuk berbicara terlebih dahulu. 171. Dokter Ahmad tersenyum. Maaf, karena saya harus menyita waktu kamu, ujar Dokter Ahmad melanjutkan kalimatnya. Oh, tidak mengapa, Bib. Saya memang terbiasa tidur larut, jawab Anjani apa adanya. Biasanya di rumah paman dan bibinya, Anjani memang terbiasa tidur larut untuk menjaga rumah. Menunggu sang paman pulang dari tongkrongannya, bibinya memang sengaja meminta Anjani untuk berjaga, sebab kunci rumah harus dibiarkan terbuka, agar saat paman Basuki datang ia tak marah-marah sebab terkunci di luar rumah. 172. Kamu masih muda. Usahakan punya pola istirahat yang cukup. Jangan sampai tubuh mengalami kerusakan sejak dini. Menjaga tubuh untuk tetap sehat adalah bentuk dari kasih sayang untuk keluarga. Anak dan suami kamu kelak akan bahagia memiliki ibu dan istri yang sehat, kuat dan panjang umur, Dokter Ahmad memberikan saran berdasarkan pengetahuannya. Siap, Dok, jawab Anjani dengan panggilan yang lain dari biasanya. Tumben manggil saya seperti itu. Sebab barusan Habib sedang berada di sisi jiwa dokternya. Jadi saya. 173. Memposisikan diri sebagai pasiennya. Maaf kalau saya lancang, Bib, jawab Anjani tak enak hati. Kamu tidak lancang sama sekali. Saya hanya penasaran saja kenapa panggilannya jadi ganti. Jadi karena posisi ya, tanya Dokter Ahmad balik. Kira-kira seperti itu, Bib, jawab Anjani seraya menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Ya Allah, ribet amat perkara panggilan sama Bib Ahmad, batin Anjani. Dokter Ahmad berdeham untuk menetralkan nada bicaranya. 174. Tadi kamu minta maaf kenapa? Tanyanya pada Anjani. Oh, itu, saya mau bilang. Maaf, Habib mau ajak saya bicara soal apa? Jawab Anjani. Oh, soal itu, saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang kamu saja, Ada hal yang membuat saya penasaran, ucap Dokter Ahmad menggantung kalimatnya. Apa yang Habib ingin tahu dari saya? Tanya Anjani balik. Dokter Ahmad membenarkan posisi duduknya agar lebih tegak. 175. Selama ini saya sudah beberapa kali memperkerjakan seorang art di rumah ini. Tapi baru kali ini saya mendapatkan seorang art yang masih muda seperti kamu. Hal itu membuat saya penasaran. Mengapa kamu mengambil pekerjaan ini? Padahal di usia kamu yang masih muda, juga dengan melihat diri kamu yang bisa dibilang good looking, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tutur Dokter Ahmad menjelaskan rasa penasaran sekaligus memberikan pujian untuk Anjani. Anjani tersenyum mendengar penuturan majikannya. Apa yang bisa dikerjakan oleh seorang gadis tamatan SMA tanpa pengalaman kerja seperti saya, Bib?
Saya mengambil pekerjaan ini, sebab ini kesempatan. 176. Yang datang saat saya benar-benar membutuhkan pekerjaan. Kesempatan yang datang ini, jika saya lewatkan begitu saja, belum tentu akan datang lagi nanti. Jawab Anjani apa adanya. Apa sedikit pun tidak terbesit di benak kamu, bahwa mungkin saja di lain hari ada kesempatan yang lebih baik? Tanya dokter Ahmad lagi. Saya tidak punya banyak waktu untuk itu, Bib. Sebab saya membutuhkan pekerjaan ini secepatnya. Anjani mengatakan alasannya dengan pandangan menerawang ke angkasa. Apa ada hal yang mendesakmu, An? 177. Anjani mengangguk. Boleh saya tahu, apa itu? Tanya dokter Ahmad sopan. Tak ingin memaksa Anjani membeberkan hal yang mungkin dianggap privasi. Tuntutan keluarga, Bib. Anjani menjawab singkat. Sedangkan dokter Ahmad tak lagi mempertanyakan soal itu. Sebab ia dapat melihat ada beban yang sedang dirasakan Anjani saat menjawab pertanyaannya. Sekarang saya ingin bertanya satu hal sama kamu, An. Silakan, Bib. 178. Seandainya saat ini saya berikan gaji pertama kamu, sekaligus pesangon untukmu, lalu saya memberikan kebebasan untuk kamu mencari kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, apa yang akan kamu lakukan? Tanya dokter Ahmad ingin tahu jawaban Anjani. Dengan meninggalkan pekerjaan lama saya, Bib. Tanya Anjani balik. Iya. Saya tidak akan mengambil kesempatan itu, Bib. Jawab Anjani mantap. Kenapa? Padahal kamu punya kesempatan untuk mendapatkan 179. Pekerjaan yang lebih baik. Tanya dokter Ahmad lagi. Iya kalau dapat, Bib. Tapi kalau tidak, artinya saya kehilangan peluang. Lagi pula saya sudah nyaman dengan pekerjaan ini. Umi juga membebaskan saya memiliki pekerjaan sampingan. Lalu pekerjaan apa lagi yang saya harapkan? Bahkan di sini saya bisa mengharapkan keberkahan. Bukankah sebuah pekerjaan yang mulia saat bisa menjadi pelayan salah satu keturunan Rasul? Jelas Anjani panjang lebar. Terhadap pekerjaannya yang membuatnya nyaman saja Anjani begitu setia. Apalagi kepada pasangan yang membuatnya nyaman. Batin dokter 180. Ahmad sambil tersenyum sendiri. Kamu bertahan karena nyaman, silakan. Tapi soal keberkahan, jangan pernah menisbatkan hal itu pada saya. Karena keberkahan itu milik datuk saya Saw, bukan milik saya. Jawab dokter Ahmad rendah hati. Anjani tersenyum mendengar penuturan Habib Ahmad. Betapa indah perangai anggota rumah yang kini menjadi tempatnya mengadu nasib. Semuanya baik dan rendah hati. Bahkan dengan segala kelebihan yang mereka miliki. Sekali lagi, Anjani merasa takjub sekaligus bersyukur bisa berada di antara orang-orang baik ini. Ia merasa betapa Tuhan mengangkat derajatnya saat ia dihinakan. 181. Dengan tanpa perasaan di kampung halamannya. Bersamaan dengan itu, ia mendapatkan tempat yang memberikannya banyak kebaikan. Dan yang terpenting, menghargai keberadaannya sebagai manusia. Kamu dengar saya, An? Tanya dokter Ahmad saat ucapannya tak kunjung mendapatkan respon dari lawan bicara. Saya dengar, Bib. Dokter Ahmad mengangguk. Jadi soal tawaran saya tadi, apa kamu benar-benar tidak tertarik, An? 182. Tidak, Bib. Anjani menjawab yakin. Kamu yakin, An? Insya Allah yakin, Bib. Sayang sekali. Padahal saya tadinya ingin menawarkan pada kamu pekerjaan yang lebih menguntungkan. An, dokter. Ahmad mulai memancing Anjani. Apakah pekerjaan itu dari Habib? Iya. 183. Maksudnya saya tetap bekerja dengan Habib. Iya, An. Hanya saja dengan posisi yang berbeda dari posisimu saat ini. Jawab dokter. Ahmad membuat Anjani penasaran. Kalau boleh saya tahu, pekerjaan apa itu, Bib? Tanya Anjani yang tak dapat lagi menahan rasa penasarannya. Katanya tadi nggak tertarik, goda dokter Ahmad dengan senyuman usilnya. Kalau dengan Habib bagaimana mungkin saya tidak tertarik? Jawab Anjani malu-malu. Tentu saja hal itu membuat hati dokter Ahmad terhibur. 184. Makanya,
Timbang dulu sebelum memutuskan. Ucap dokter. Ahmad. Maaf, Bib. Hehe. Anjani terkekeh. Jadi, kalau saya boleh tahu, posisi apa yang ingin Habib tawarkan pada saya? Tanya Anjani sekali lagi. Saya ingin. Kamu. 180